warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Taruna Wreda Willy Wilara, STB 4405, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin di sini saya akan memaparkan tugas yang telah saya bikin, yaitu menganalisis diagnosa di Lapas kelas 2A Banyuasin. Saya mengambil di Lapas kelas 2A Banyuasin di bagian Binadik, binaan narapidana atau anak didik. Di Lapas kelas 2A Banyuasin memiliki masalah, salah satunya seperti kurangnya peralatan medis untuk melakukan tindakan sesuai diagnosa, mengganggu layanan kesehatan yang kuat bagi WWP. Tidak adanya kamar rawat isolasi di dalam lapas menyulitkan penanganan WWP yang menderita penyakit menular, dan tidak adanya tenaga medis dokter di dalam lapas menambah kesulitan dalam memberikan perawatan medis yang tepat bagi WWP. Diperlukan tindakan segera holistik untuk mengatasi semua permasalahan ini demi meningkatkan kondisi dan pelayanan di Lapas kelas 2A Banyuasin. Dari permasalahan tersebut, saya memiliki berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi ketidakadaan tenaga medis atau dokter, saya memiliki permasalahan, yaitu diperlukan usulan anggaran untuk penempatan tenaga medis di lapas, kerjasama dengan pihak ketiga seperti dinas kesehatan atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan bantuan penempatan tenaga medis, dan memberikan pelatihan kepada petugas lapas untuk menangani kondisi medis darurat. Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Lapas kelas 2A Banyuasin serta kualitas penanganan yang diberikan kepada WBP. Untuk metode diagnosa yang saya ambil, yaitu saya memiliki beberapa metode digunakan. Saya menggunakan metode yang meliputi analisis kebutuhan atau need analysis, yaitu koordinasi dan kerjasama, pelatihan dan peningkatan kompetensi, penggunaan teknologi, serta pengawasan dan evaluasi. Metode analisis kebutuhan digunakan untuk menganalisis kebutuhan lapas terkait jumlah staf, peralatan medis, persediaan obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna memahami dengan jelas kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti Kanwil, Kemenkumham Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya, lapas dapat memperoleh dukungan bantuan dan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda Nabila Hurnisa, STB 4395, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan organisasi di Lapas kelas 2A Purwokerto pada sistem pelayanan kesehatan. Lapas Purwokerto yang saat ini berdiri sebetulnya merupakan bangunan baru yang diresmikan pada 29 April 2017, di mana lokasi Lapas Purwokerto sebelumnya telah dialih fungsikan menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Narkotika kelas 2B Purwokerto. Kesehatan narapidana merupakan aspek krusial dalam pemasyarakatan yang seringkali terabaikan. Narapidana merupakan populasi rentan yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang memerlukan perhatian serius. Akses yang memadai dan pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu narapidana, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi manajemen, Klinik Pratama Rawat Jalan kelas 2 Purwokerto memiliki tenaga kesehatan di antaranya 3 orang perawat, 1 orang dokter penanggung jawab, 1 orang dokter pelaksana, dan apoteker yang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Pelatihan tenaga medis merupakan menjadi prioritas utama dengan jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkompeten akan memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas. Tenaga medis juga memastikan bahwa mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan kebutuhan khusus narapidana. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi akan sangat membantu dalam pengelolaan data kesehatan narapidana.
IMK melakukan pencatatan dan pemantauan riwayat kesehatan narapidana secara sistematis dan akurat, memudahkan petugas medis dalam memberikan perawatan yang sesuai dan berkelanjutan. Sistem ini juga mendukung koordinasi yang lebih baik di antara berbagai unit layanan kesehatan, yang mana klinik Pratama Rawat Jalan Kelas 20 juga sudah menerapkan rekam medis elektronik dalam memberikan pelayanan kesehatan, yakni menggunakan aplikasi Klinik Pintar. Aplikasi ini merupakan salah satu penyedia jaringan lunak rekam medis elektronik yang sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, bahwa seluruh Vankes harus sudah menerapkan rekam medis elektronik untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harul, 467 Program Studi Teknik Pemasaran. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari tulisan dalam memenuhi nilai ujian akhir semester Ganjil tahun 2020. Kebutuhan pelatihan baru di masyarakat dan kelas 2B. Lapas kelas 2B merupakan salah satu pelaksana teknis kewenangan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Bupati Kabupaten Jawa Tengah. Isi dari warga binaan per tanggal 20 bulan Maret sekitar 250 orang, dan untuk tugas 62 orang. Kemudian dengan fungsi yang dari seorang petugas dituntut dapat memahami semua ada di dalam pemasaran masyarakat, bina, merawat, dan mengamankan narapidana merupakan tugas yang kompleks dan berat. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta menuntut kinerja optimal. Tugas merupakan dalam keberhasilan narapidana, karena perbuatan yang secara langsung berhadapan dengan narapidana. Oleh karena itu, tugas memegang peran penting dalam pembinaan. Hasil pembinaan akan dipengaruhi oleh kualitas dari tugas tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya harus dilengkapi dengan kemampuan yang memadai. Ingat bahwa tugas pembinaan narapidana tidak hanya melibatkan pihak narapidana itu sendiri, juga melibatkan peran dari masyarakat. Keterlibatan aktif dan dari masyarakat itu unsur dalam suatu pembinaan narapidana. Pendekatan yang ini sampai batas tertentu berdampak dengan selaras dengan tujuan yang diinginkan oleh meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing, meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan dengan pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi mereka. Pelatihan dan pengembangan memiliki peran krusial dalam konteks sumber manusia di organisasi. Dalam konteks masyarakat, pelatihan merupakan proses di mana seorang karyawan diberikan pembekalan, kemampuan untuk melakukan tugas kerjanya dengan lebih baik. Pelatihan merujuk pada suatu proses di mana oleh keterampilan yang dibutuhkan tugas pekerja melalui kegiatan pelatihan tugas, khususnya tugas pemasyarakatan, memberikan pengetahuan dan keterampilan spesifik dan dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka saat ini. Tujuan dari diadakannya pelatihan bagi petugas yaitu untuk mengembangkan perilaku. Tentu kita memenuhi persyaratan dalam menjalankan pekerjaan sehingga petugas dapat bekerja pada posisi yang dijalankan sesuai bidang kerjanya. Pada prinsipnya, setiap pegawai memiliki beragam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kerja.
melibatkan unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan kapabilitas di petugas kemasyarakatan secara aspek efektif, motorik, dan dalam hal ini, setiap petugas tentu akan memiliki peran dalam organisasi tersebut, sehingga meningkatkan secara signifikan potensi petugas menjadi ideal, memastikan kelangsungan hidup organisasi. Fokus pada kualitas dan keterampilan dari petugas sebagai program pelatihan dari organisasi, maka dapat memastikan capaian optimal pada aspek yang telah disebutkan tadi. Namun, seiring dengan perkembangannya sistem pemasyarakatan, maka penting untuk melakukan analisis kebutuhan dari setiap masing-masing tugas, memenuhi potensi yang dibutuhkan melalui pelatihan dan pengembangan serta menyeluruh bagi pemasyarakatan, terutama bagi petugas pemasyarakatan yang baru. Kualitas petugas dalam hal ini pemasyarakatan seharusnya memenuhi semua tugas yang ada di dunia kerja dari pemasyarakatan. Tapi terdapat kesenjangan antara tugas dan narapidana, dan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan proses penyidikan, pada akhirnya menghasilkan kasus ulangan tindak pidana atau residivis lapas kelas 12. Efektifan pembinaan dikarenakan kurangnya kompetensi jalankan proses pembinaan dari latar belakang dan tugas pemasyarakatan di lapas kelas 12 yang rata-rata di sidang SLTA sederajat. Dan itu dilihat dari data latihan petugas pemasyarakatan sama yang baru, sama sekali rata-rata belum mendapatkan pelatihan dasar sebagai calon pegawai negeri golongan 2, pelatihan tentang reformasi birokrasi, serta hanya beberapa petugas yang mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang kerja pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Reda Galika Kasiwi, STB 4380, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Saya berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi, yang mana seperti yang saya telah lakukan selama KKN, tepatnya pada lapas kelas 2 Kendari, yang saya melihat adanya yang bisa saya angkat sebagai pengembangan organisasi ialah hasil bagaimana pemasaran hasil dari produk pembinaan yang ada di lapas Kendari, yaitu salah satunya itu Batako. Pengembangan organisasi yang saya tangkap pada saat pelaksanaan KKN, yang mana saya melihat bahwasannya pengembangan organisasi yang bisa saya sarankan buat unit pelaksana teknis lapas kelas 2 Kendari, yaitu kita harus melihat bagaimana pasar yang ada pada lingkungan kota Kendari itu sendiri. Setelah kita melihat pasarnya, kita akan memikirkan bagaimana rencana-rencana yang akan kita ambil buat melakukan pemasaran yang ada di lapas nanti. Nah, setelah melihat pemasarannya seperti apa, kita lanjutkan bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk yang ada pada lapas Kendari, khususnya Batako tersebut. Setelah mempelajari semua itu, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik tentang produk, tentang pendapatan yang ada di lapas Kendari tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri Taruna Brida Muhammad Haji Trisna Mukti, STB 4390, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan yaitu tugas UAS dari mata kuliah pengembangan organisasi. Izin pada kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang pengembangan organisasi pada bidang keamanan, yaitu tentang berjudul optimalisasi fungsi pos wasrik pada rutan kelas 2B Trenggalek.
pos pasrek merupakan pos yang sangat vital karena merupakan sebagai ujung tombak keamanan yang ada pada lapas maupun rutan. Jadi pos pasrek diatur pada Permen Kumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan, yaitu pada pasal 10. Adapun bunyinya yaitu sebagai sasaran penjagaan pada petugas utama, yaitu meliputi pintu halaman utama satu, yang kedua yaitu kemudian pintu gerbang utama, pintu utama, blok hunian, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, dan yang terakhir yaitu pos menara atas. Jadi untuk maksimalkan dari standarisasi pengamanan pada lapas dan rutan, yaitu Rutan Trenggalek telah mengoptimalkan bidang keamanan pada bagian pintu gerbang halaman utama, itu pos pasrek. Jadi pengembangan organisasi tersebut pada Rutan Trenggalek tersebut menganut pada prinsip Kaizen, yaitu yang artinya perubahan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Dulu tidak adanya pos pasrek, sekarang sudah dibangun, dan sekarang masuk ke tahap lagi, yaitu pengembangan fungsi atau optimalisasi fungsi pada pos pasrek tersebut. Artinya apa? Pos pasrek tersebut tidak berjalan dengan maksimal atau optimal karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu kurangnya perhatian bagi petugas, yang kedua yaitu kurangnya pelatihan bagi petugas. Nah, jadi pada video kali ini saya membahas tentang perubahan yang terjadi khususnya pada bidang keamanan pada Rutan Trenggalek ini, yang semula keamanan kurang maksimal, sekarang terjadilah pengembangan atau sebuah organisasi semakin lebih baik, yaitu tentang adanya pembangunan pos pasrek pada Rutan Trenggalek ini. Dulu sebelum adanya pos pasrek ini sering dijumpai para masyarakat luar ataupun barang yang masuk itu masuk seenaknya. Jadi bisa diartikan yaitu semisal ada pengunjung ataupun dari tamu dari luar parkir tidak sesuai tempatnya, jadi tidak ada yang memantau. Dan bahkan sempat ada kasus viral, yaitu kunjungan heboh karena adanya salah satu pengunjung yang membawa alat sajam di jok motor. Jadi setelah dilakukan adanya razia dari petugas yang bagian depan, karena pengunjung tersebut dicurigai membawa sajam. Nah, sekarang adanya fungsi dari pos pasrek ini, adanya pos pasrek ini, jadi bisa untuk meminimalisir adanya pengulangan tindak gangguan keamanan yang terjadi pada Rutan Trenggalek ini. Jadi diharapkan dengan adanya terobosan pos pasrek ini bisa untuk menambah keamanan pada Rutan Trenggalek ini, dan diharapkan yaitu tentang optimalisasi dari petugas yang berjaga agar pos pasrek ini kedepannya tetap terus ditempati dan dihuni oleh para petugas yang terlatih. Sekian dari video saya. Bila ada kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, Taruna Wreda Muhammad Arya Dimas, izin menjelaskan terkait UAS pengembangan organisasi, di mana saya di sini mengambil yaitu pengembangan organisasi dalam bidang keamanan terutama teroris di Lapas 1 kelas 1 Madiun, di mana prinsip di Lapas kelas 1 Madiun yaitu blok napiter yang sebelumnya berada di lapangan, yang berada di blok paling belakang lapangan ataupun blok D dari pemindahan tersebut karena segi keamanan dipindah di bagian depan di samping ruang KPLP. Hal tersebut dalam pengembangan organisasi termasuk dalam prinsip Kaizen, di mana dalam Kaizen ini adalah perubahan secara terus-menerus, di mana dari dalam segi keamanan dan dalam segi interaksi antara napiter dengan narapidana umum, sebelumnya di bagian belakang napiter tersebut tidak pernah berinteraksi dengan narapidana umum, sehingga
sehingga gesekan terus-menerus terjadi antara napiter dengan narapidana umum. Dan sering terjadi gesekan dengan petugas dikala kunjungan, baik itu dari keluarga napiter ataupun napiter itu sendiri. Di mana hal tersebut ada dorongan perubahan organisasi, yaitu dalam segi keamanan, sehingga perpindahan blok khusus napiter dari sebelumnya di belakang menjadi di depan di samping blok KPLP itu terjadi. Dan selama ini sudah 2 tahun blok di depan tersebut itu menjadi tidak adanya gesekan lagi antara narapidana umum dengan narapidana teroris, di mana narapidana teroris itu terbiasa dengan berinteraksi dengan narapidana umum dan dengan petugas juga. Lalu dalam segi pengawasan, dikarenakan di dekat dengan ruang KPLP, maka petugas KPLP itu sering mengawasi maupun melihat dari gerak-gerik napiter tersebut. Dalam prinsip Kaizen ini, maka perubahan organisasi itu berjalan terus-menerus terkait dengan segi keamanan maupun organisasi, sehingga kedepannya akan ada perubahan terus-menerus terkait jika ada keamanan yang terjadi maupun ada gesekan yang terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda Politeknik Angkatan 55, Denis Jarko, STB 4375, Prodi Teknik Masyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi dengan materi upaya pencegahan residivis di Lapas Kelas 2 Magelang. Di mana yang kita dapat ketahui, residivis adalah pengulangan tindak pidana kembali oleh narapidana, yang mana kita ketahui di Indonesia masih banyak para residivisme yang masuk kembali ke dalam lapas, sehingga Lapas Kelas 2 Magelang memiliki model pembinaan atau upaya pencegahan residivis yang dilakukan dengan membangun budaya kerja yang secara kolaboratif dan solidaritas yang sesuai dengan prinsip-prinsip budaya kerja yang dapat diimplementasikan. Salah satu pendekatan utama dari Lapas Kelas 2 Magelang yaitu melalui pendidikan dan pelatihan supaya narapidana memiliki keterampilan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah kembali mereka ke dalam dunia kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Magelang yaitu seperti memisahkan narapidana yang baru dengan yang lama, bertujuan untuk narapidana yang baru tidak terjerumus atau narapidana lama tidak mencemari perilaku buruk yang dilakukan kepada narapidana baru. Mungkin pengembangan organisasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas Magelang melalui pembinaan dapat mencegah tingkat residivis atau dapat menurunkan tingkat residivis di Indonesia. Dengan hal ini, pengembangan organisasi di Lapas Kelas Magelang dapat berjalan dengan baik dan optimal. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu aspek yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, yaitu salah satunya adalah kinerja dari SDM di suatu organisasi. Dalam hal ini, yang akan saya bicarakan adalah peningkatan dari work engagement dan juga employee engagement, di mana work engagement ini berkaitan dengan antara hubungan karyawan dengan pekerjaan, dan juga employee engagement ini berkaitan dengan antara karyawan dengan organisasi. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa kinerja dari SDM atau kinerja dari petugas atau pegawai di suatu instansi itu akan sangat berpengaruh dengan kemajuan dari organisasi tersebut. Bagaimana cara meningkatkan work engagement dan juga employee engagement ini? Salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan budaya kerja di suatu instansi itu. Salah satunya di mana kita dapat membuat budaya kerja di dalam suatu organisasi ini menjadi easy going, yang dimana akan meningkatkan semangat dari petugas dan juga pegawai di suatu instansi tersebut. Salah satunya dengan cara mungkin melakukan coffee break, kemudian juga memperlancar komunikasi antar petugas, yang dimana menjadikan bahwa petugas ini bisa semangat untuk bekerja. Kemudian untuk meningkatkan employee engagement sendiri,
kita bisa membangun budaya kerja lainnya lagi yang lebih baik dengan cara memperbaiki hubungan dari misalnya kita ketahui bahwa di instansi pemasyarakatan ini dikenakan namanya adalah kepangkatan, di mana kita tidak memandang kepangkatan tersebut, namun tetap memperhatikan etika dalam kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Breda Rizky Gunatifadi, STB 4400, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Pada video kali ini saya dedikasikan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan organisasi. Pada tugas ini saya memberikan judul pengembangan organisasi pada lapas lembaga pemasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur. Apa saja yang saya teliti pada UPT lapas khusus kelas 2 Gunung Sindur, yaitu dengan latar belakang adanya klasifikasi pengamanan ganda pada lapas khusus kelas 2 Gunung Sindur, yaitu medium security dan juga maximum security, di mana dengan klasifikasi pengamanan ganda itu membutuhkan pengembangan organisasi di dalamnya, terkhusus pada strategi pengamanan, di mana juga itu menunjang dengan program pembinaan. Di situ saya menulis tentang bagaimana pengamanan dengan khusus untuk narapidana dengan klasifikasi pengamanan high risk, yaitu tindak pidana terorisme, yang dibedakan dengan narapidana dengan klasifikasi pengamanan medium security, yaitu dengan pembatasan lalu lintas narapidana dan juga petugas, dengan diadakannya atau dibuatnya pagar pembatas setinggi 5 meter hanya untuk mengelilingi blok C atau sel khusus narapidana high risk tindak pidana terorisme, dan juga gerbang pembatas tersebut difasilitasi dengan kunci fingerprint yang hanya bisa diakses oleh petugas-petugas tertentu yang bersangkutan, seperti Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, petugas Propam, Pamong atau Wali Pemasyarakatan khusus narapidana teroris, dan juga komandan jaga, di mana tidak bisa sembarangan orang yang bisa memasuki daerah STRN tersebut. Itu pun juga berlaku untuk narapidana, agar narapidana tindak pidana umum atau tindak pidana lainnya tidak terpapar radikalisme oleh narapidana teroris, sehingga pengamanan dan juga pembinaan pada klasifikasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan khusus kelas 2 Gunung Sindur dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.